Kina sama sekali tidak merasa bahwa Ryuko ini sedang berusaha peduli padanya. Pikirkan saja, seorang wanita yang selalu mengancam akan merebut suaminya, mungkinkah akan peduli padanya setelah dirinya bercerai? Dia merasa itu tidak mungkin. Tidak memperburuk masalah dan menyerang saat pihak lawan melemah itu sudah sangat baik. Ryuko datang dan memulai percakapan dengannya, mungkin karena ingin melihat dirinya menjalani hidup dengan tidak baik, lalu merasa senang. Tidak juga, meskipun aku mengusulkan hanya menginginkan anak dan memilih untuk keluar tanpa mendapatkan apapun. Tetapi saat aku mendapatkan akte nikah dengan Esra dan keluarga Okto memberiku sejumlah uang, ditambah lagi aku juga memiliki beberapa saham di grup Libra, aku pikir harusnya cukup untuk menghidupi anakku. Kina berpura-pura berhati besar, mengedipkan mata dan tersenyum cerah. Ryuko sekarang telah yakin bahwa dia dan Esra sudah bercerai. Jika Ryuko tiba-tiba mengetahui bahwa dia dan Esra sebenarnya tidak bercerai, hanya membayangkannya saja, dia sudah bisa memprediksi raut wajah Ryuko pasti akan sangat berwarna. Oh, benarkah? Ryuko memandang Kina kemudian sengaja tersenyum dengan gembira dan berkata, kalau begitu aku merasa tenang. Kakek Okto berharap aku bisa bersama dengan Kak Esra, dan aku juga melamar Kak Esra, dia sepertinya juga tertarik ingin menikah denganku tapi dia masih mempertimbangkan hal ini. Bagaimanapun juga, dia memiliki penawaran yang kuat agar Kak Esra setuju untuk menikahinya. Nona Sieler tampaknya sangat yakin bahwa Esra akan menikahimu. Kina berkata dengan suara rendah sambil menurunkan matanya. Jelas-jelas mengetahui bahwa itu tidak mungkin, tetapi dirinya masih merasa sedikit tertekan. Tentu saja. Ryuko tersenyum dengan sangat yakin, kemudian melirik Kina yang wajahnya sedikit pucat, sekarang Kak Esra dan Nona Libra sudah bercerai, meskipun dia sekarang tidak menyukaiku, tetapi dia pasti akan menikah denganku. Esra tidak mungkin akan menikahimu. Kina membantah dengan tegas. Dia dan Esra belum bercerai sama sekali. Bagaimana mungkin Esra menikahi Ryuko kecuali dia ingin berpoligami? Melihat reaksi Kina yang gelisah, Ryuko merasa sangat senang, pada saat yang sama merasa bahwa reaksinya ini sudah diduga. Lagi pula, Kak Esra begitu baik dan sempurna, dan pernah memiliki pernikahan dengan Kina. Kina sedikit banyak pasti menyukai Kak Esra, mendengar Kak Esra akan segera menikah setelah bercerai, reaksinya yang berlebihan ini masih dianggap normal. Nona Libra, jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Paling cepat akhir pekan ini, aku pasti akan meminta Kak Esra untuk menyetujui lamaran pernikahan aku. Ryuko berkata, kemudian mendekat ke telinga Kina, dan berkata dengan suara rendah, karena aku memiliki kartu truf agar Kak Esra menikah denganku, makanya barusan aku mengatakan meskipun Kak Esra tidak bersedia, dia juga akan memilih untuk menikah denganku. Kartu truf apa? Kina tertarik dengan kata-katanya. Esra sudah berjanji padanya, dia tidak akan pernah bersama orang lain selain dirinya. Ryuko melirik ada beberapa orang yang lalu lalang di toko pakaian anak-anak bermerek ini, kemudian berkata, aku tidak keberatan untuk memberitahumu, tetapi tidak nyaman untuk berbicara di sini, pindah ke tempat lain. Kina ragu-ragu selama beberapa detik, akhirnya meletakkan pakaian anak-anak di tangannya, dan pergi bersama Ryuko. Ryuko membawanya ke restoran teh kelas atas, di pagi hari tidak ada begitu banyak orang, jadi dia memilih posisi yang lebih dekat ke sudut. Apakah Nona Libra tahu apa pekerjaan kakak tertua Kak Esra saat masih hidup? Yaitu ayah Ezikra. Ryuko memandangnya, bertanya sambil berpikir. Katanya, dia adalah seorang polisi kriminal, lalu apa? Kina berkata dengan hati-hati. Mengenai kakak tertua Esra, anggota keluarga Okto hampir tidak pernah menyebutkannya, dan dia juga tidak akan bertanya dengan sengaja. Dan tahu bahwa kakak tertua Esra adalah seorang polisi kriminal, dia juga mendengarnya dari ayah. Polisi kriminal. Tepatnya itu adalah polisi intel. Ryuko pura-pura jeda sejenak secara misterius, lalu apakah kamu tahu bagaimana kakak tertua Kak Esra meninggal? Kina membeku sesaat, secara logis.
agen yang menyamar biasanya membuat pengorbanan besar dalam misi. Namun, Ryuko barusan menyebutkan Ezekra. Hal ini tiba-tiba mengingatkan dia dulu saat Ezekra masih hidup. Dia memandang Ezra dengan sikap dendam seperti musuh dan terus mengatakan bahwa Ezra adalah seorang pembunuh. Namun, Ezekra tidak mengatakan siapa yang telah dibunuh Ezra. Mungkinkah kematian ayahnya berkaitan dengan Ezra? Mustahil Kina menyingkirkan spekulasi yang tidak masuk akal ini di benaknya. Mengorbankan diri selama misi. Dia menebak dengan enteng. Sepertinya Kak Ezra tidak memberitahumu tentang masalah kakak tertuanya. Lalu apakah kamu tahu kakak tertuanya meninggal di tangan siapa? Ryuko bertanya lagi. Kina menghela nafas lega di hatinya saat mendengar ini. Tampaknya, kematian ayah Ezekra tidak ada hubungannya dengan Ezra, tetapi dia masih tidak bisa menebak kontradiksi antara Ezekra dan Ezra. Aku tidak pernah bertanya kepada keluarga Okto mengenai masalah kakak tertua Ezra. Keluarga Okto juga tidak pernah memberitahuku tentang masalah kakak tertuanya. Apa yang ingin Nona Sealer katakan, langsung katakan saja. Kakak tertua Kak Ezra meninggal di tangan bandar narkoba Tuan Nelson yang sangat terkenal di dunia. Tidak tahu apakah kamu tahu bahwa Kak Ezra dulu adalah seorang letnan jenderal di ketentaraan? Karena kematian kakak tertuanya, Kak Ezra dipindahkan ke divisi khusus pasukan Wolves. Kak Ezra sangat membenci bandar narkoba itu seperti memiliki dendam di antara pasukan khusus di negara R. Pasukan khusus Wolves yang dipimpin oleh Kak Ezra berfokus pada anti narkoba dan bahkan membantu negara lain dalam memberantas bandar narkoba. Ryuko berbicara dengan sangat terperinci terhadap Ezra, tetapi Kina merasa sedikit tidak nyaman saat mendengarnya. Dia tidak tahu banyak tentang pekerjaan Ezra, dan dia juga tidak akan membahas pekerjaan dengannya, tetapi Ryuko dapat memberitahu dia semuanya. Jadi, apa hubungannya ini dengan Ezra akan menikah atau tidak denganmu? Kina bertanya terus terang, menekan rasa tidak nyaman di hatinya. Nona Libra juga tahu kan bahwa aku telah mengenal Kak Ezra sejak kecil. Meskipun keluarga Sealer beremigrasi ke luar negeri belasan tahun yang lalu, tetapi selama bertahun-tahun aku tidak pernah melupakan Kak Ezra. Agar bisa menjadi yang layak untuk Kak Ezra, mendapatkan Kak Ezra, aku juga sangat bekerja keras di luar negeri selama ini. Lalu, raut wajah Kina tidak baik, dia sangat tidak suka Ryuko membahas tentang suaminya. Nelson adalah musuh Kak Ezra, dan kebetulan aku memiliki beberapa informasi rahasia yang bahkan tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh Kak Ezra. Aku dapat membantu Kak Ezra melenyapkan Nelson, bandar narkoba ini, dengan syarat dia menikahi aku. Jika tidak, jika dia menolak persyaratan aku akan melaporkan kepada Nelson bahwa ada agen rahasia yang bersembunyi di sarang narkoba. Senyum cerah dan percaya diri Ryuko berangsur-angsur berubah menjadi gelap. Meskipun tidak tahu siapa agen yang menyamar, tetapi dengan metode kejam Nelson. Dia lebih bersedia membunuh 1000 orang yang tidak bersalah daripada melepaskan satu orang. Pada saat itu tiba, perencanaan yang cermat Kak Ezra untuk kakak tertuanya selama bertahun-tahun akan gagal begitu saja. Kina diam-diam bergidik. Dia tidak pernah mengira Ryuko begitu mengerikan, akhirnya hari ini dia melihatnya. Dia tidak tahu yang dikatakan Ryuko itu benar atau tidak, tapi dia dan Ezra sama sekali belum bercerai. Jika Ryuko mengancamnya dengan ini, apa yang akan dia lakukan? Demi untuk membalaskan dendam terhadap kakak tertuanya, demi nyawa orang-orang yang menyamar, mungkinkah dia akan menceraikan dirinya dan kemudian menikahi Ryuko? Ezra tidak akan pernah menikahimu. Kedua tangan Kina di atas lutut mengepal dengan erat berkata dengan wajah pucat. Apakah kamu begitu yakin? Ryuko mencibir dan berkata, lagi pula, kamu telah bercerai dengan Kak Ezra, mungkinkah kamu masih berharap untuk menikah lagi dengannya karena anak di perutmu? Aku sudah mengatakannya, demi dendam kakak tertuanya, demi nyawa agen yang menyamar, meskipun dia tidak ingin menikah, dia juga harus menikah.
Setelah hening sejenak, dia melirik wajah Kina yang tidak begitu baik, dan berkata, "Kina, selama masa kehamilanmu, Kak Esra merawatmu dengan segala cara, aku bahkan memilih untuk tidak mempedulikannya, tetapi kamu jangan berharap bisa menahan Kak Esra dengan menggunakan anak, jika tidak, jangan salahkan aku bersikap kejam. Itu tidak baik untuk kamu dan anakmu." Kina tidak tahu pada akhirnya bagaimana dirinya meninggalkan restoran teh. Peringatan kejam Ryuko tidak berhenti bergema di benaknya berulang kali. Awalnya, bercerai, hanya untuk berurusan dengan master, tetapi metode Esra terlalu pintar, membuat semua orang percaya hal ini, tetapi tidak disangka Ryuko mengambil kesempatan ini untuk memaksa Esra menikahinya. Jika saat ini mengungkapkan mereka tidak bercerai, maka Ryuko mungkin tidak dapat memaksa Esra untuk menikahinya. Tetapi kakek Okto pasti akan marah besar, dan mungkin saja karena penipuan ini, kemudian memaksa mereka untuk bercerai lagi, kemudian bertindak menyerang dirinya. Hati Kina sangat kacau, pikirannya seperti terjebak di hutan berkabut, tidak dapat menemukan jalan keluar. Memegang ponsel di sakunya erat-erat, hendak menelepon Esra, tetapi ragu-ragu sebentar dan akhirnya menahan diri. Di satu sisi adalah dia dan bayinya, di sisi lain adalah musuh kakak tertuanya dan nyawa agen yang menyamar. Dalam situasi ini, seperti pertanyaan pilihan ganda klasik, aku dan ibumu jatuh ke sungai, siapa yang akan kamu selamatkan? Kedua belah pihak semuanya sangat penting, tetapi dia tidak ingin memaksanya untuk membuat pilihan, jadi dia hanya bisa menunggu. Tunggu setelah Ryuko akhirnya tidak bisa menahan diri dan memaksanya, kemudian biarkan dia yang membuat pilihan. Meskipun dengan egois berharap Esra akan memilih dirinya, tetapi logika membuatnya harus memilih balas dendam dan melenyapkan bandar narkoba Tuan Nelson, karena jika Esra memilih dirinya itu sama saja dengan menyerahkan nyawa agen yang menyamar itu, maka rencananya yang bertahun-tahun hancur, di masa depan akan menjadi lebih sulit lagi untuk menghadapi Nelson. Selain itu, pasti akan ada lebih banyak orang yang karena narkoba, keluarganya hancur dan berpisah dari istri dan anak. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Saat pulang ke rumah, ibu melihat raut wajahnya yang tidak baik, jadi bertanya dengan penuh perhatian. Setelah Kina memaksakan diri untuk tersenyum dan menenangkan kekhawatiran ibunya, dia langsung pergi ke kamar dan tidak makan siang, berbaring di atas tempat tidur dengan linglung melihat ke langit-langit, tidak tahu kapan, tertidur secara perlahan. Saat Kina terbangun lagi, dia dibangunkan oleh dering ponselnya. Dia melirik nama penelepon, dia sangat terkejut dan segera bangun, mengambil beberapa tarikan napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya kemudian menjawab, "Esra, ada apa?" "Tidak apa-apa, tiba-tiba aku ingin meneleponmu." Suara dingin Esra seketika menjadi lembut, "Bagaimana keadaanmu hari ini?" Apakah mual di pagi hari masih sangat parah? Aku baik-baik saja, mual di pagi hari sudah sedikit membaik. Kina menjawab. Setelah ditanya seperti itu, Kina baru teringat karena dirinya sedang dalam suasana hati yang buruk, siang ini dia tidak makan. Pada saat ini, dia sudah sangat lapar. Apa yang kamu lakukan hari ini? "Apakah kamu pergi berjalan-jalan?" Esra bertanya dengan santai. Raut wajah Kina sedikit berubah saat mendengar ini, tiba-tiba teringat saat keluar berbelanja di pagi hari, dia bertemu dengan Ryuko. Setelah mengerang selama beberapa detik, dia berkata, "Keluar sebentar, lalu kembali." "Kina, apakah ada masalah?" Esra tiba-tiba menjadi sedikit serius dan bertanya. "Tidak, tidak," Kina membantah dengan sangat cepat, karena takut dia curiga, kemudian segera mengubah topik pembicaraan, aku baru saja bangun tidur." "Kina, tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, kamu bisa menceritakannya padaku. Apapun masalahnya, aku bisa menyelesaikannya, mengerti?" Esra menekan hal ini dengan serius. Meskipun dia sekarang berada di Elysium, tetapi dia tahu jelas dengan keberadaannya. Mengetahui bahwa Kina bertemu dengan Ryuko saat mengunjungi toko pakaian anak-anak di pusat perbelanjaan, dan kemudian keduanya pergi ke restoran teh, dan bahkan tahu jelas tentang isi percakapan di antara Kina dan Ryuko. Esra sedang menunggu Kina memberitahu hal ini kepada dirinya, tetapi tidak disangka pada akhirnya dia tidak mendapatkan panggilan telepon apapun dari Kina.
Kesabarannya habis, jadi hanya bisa mengambil ponsel dan menghubungi Kina. Saat dalam mengalami sesuatu harus mencari suami, aku sudah mengingatnya. Kina berpura-pura pintar dan berkata sambil tersenyum. Dan juga, kebenaran tentang perceraian kita tidak boleh diceritakan kepada siapapun, mengerti? Ezra berkata lagi, Ezra tidak takut dengan ancaman Ryuko, tetapi dia tidak ingin kebenaran bahwa mereka tidak bercerai ini terlalu cepat terungkap. Baik, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kina menghela nafas lega. Pria ini selalu sangat sensitif, meskipun tidak melihat Kina, tetapi selama Kina berbicara, dia pasti akan tahu suasana hatinya sedang tidak